semuanya. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Dan malam ini kembali kami meluncur dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Kami mempersembahkan program Doa Sehati untuk menjangkau saudaraku sekalian di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia sampai ke luar negeri. Dan kami akan menemani saudara sekalian selama 1 jam ke depan. Dan kita akan menyembah, kita akan menghormati, dan kita akan menghadap Tuhan dengan sepenuh hati, dengan memuji Tuhan, meninggikan Dia, dan menyembah Tuhan. Dan selanjutnya pun kita akan belajar bersama-sama dari hamba-Nya tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Selamat malam buat saudaraku yang malam hari ini sudah bergabung dengan kami. Dan saya, ada Ibu Anggra. Selamat malam Ibu Anggra di kota Solo. Kiranya Ibu Anggra dan keluarga senantiasa sehat selalu, penuh kelimpahan berkat kemurahan Tuhan dan kekuatan kesehatan menyertai Ibu Anggra sekeluarga. Puji Tuhan. Dan saya akan terus menantikan saudara-saudara kita yang lain untuk bergabung dengan kita pada malam hari ini. Dan kita akan bersekutu bersama memuji Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Elizabeth Sulastri di kota Bandung. Selamat bergabung Tante Lastri bersama dengan kami. Sudah ada Ibu Anggra di kota Solo. Selamat menikmati kehadiran Tuhan. Kita memuji dan meninggikan Dia. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudaraku, ketika kita tidak tahu harus ngapain ketika masalah datang, ketika kita sudah mengalami jalan buntu dan kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, ada satu yang bisa kita kerjakan sesungguhnya asal kita menyadari, yaitu kita bersyukur. Apapun yang ada di depan mata kita, ucapkanlah syukur senantiasa. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan tidak akan membiarkan sehelai rambut jatuh daripada kita. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Oleh karena itu berarti maka kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan atas kita, supaya hati kita bisa terarah dan selalu tertuju kepada Tuhan. Selamat malam untuk Pak Joni SH di Bandar Lampung. Selamat bergabung dengan kami malam hari ini, Pak. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyembah Tuhan, dan sebentar kita akan bersama dengan saudara-saudara yang lain, kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Pak Joni sekeluarga dalam kemurahan Tuhan senantiasa dan menikmati kemurahan kasih setia Tuhan, kelimpahan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa untuk Pak Joni sekeluarga. Sehat selalu ya Pak. Salam untuk Ibu Lucy di rumah. Shalom, puji Tuhan. Dan siapa lagi yang akan bergabung dengan kita malam hari ini? Kita akan terus menantikan saudara-saudara kita yang lain. Dan selagi itu, mari kita mempersiapkan hati dan persiapkan juga Alkitab kita, karena sesaat lagi kita juga akan bersama-sama, kita akan belajar firman-Nya bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita akan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Di
Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami Tuhan, kasih-Mu melimpah. Engkau di hidupku, di hidupku. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Taruh kami Tuhan selalu di dalam hati-Mu, di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah sandaran hidup kami dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan setiap perjalanan hidup kami mendapati Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu hadir dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat hidup kami dan keluarga hari ini. Sepanjang hari ini kami telah lewati dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan sorak-sorai, dengan iman dan dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Dimanapun saudara kami yang sedang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan, di kota-kota baik-baik, di kota Purwokerto, di Solo, di Bandar Lampung, dan di kota-kota yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan menilik satu demi satu, dan Tuhan akan menjangkau setiap mereka Tuhan. Tuhan memberikan hati-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mereka boleh merasakan Allah yang dahsyat itu sedang berperkara, sedang bekerja mengolah setiap hati mereka, dan mereka boleh merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat memulihkan setiap hati, membungkus setiap luka, dan membawa kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan sedang kumpulkan secara online. Kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau seperti Maria yang duduk tenang diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman-Nya, katakan amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan memberkati. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa bersama dengan kami hari ini. Kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat saja, dan kami percaya saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kehidupan kita sambil belajar merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan membaca dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk saudara. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Perhatikan baik-baik kata, tidak semua orang beroleh iman. Ya. Atau bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam,
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kasus tertentu yang terjadi di jemaat di Tesalonika, ya. Ya, di sana ada banyak pengacau, di sana ada banyak penghasut, di sana ada seorang provokator, ada yang memprovokasi supaya tidak mengikuti ajaran Paulus. Ya. Tapi mereka sibuk untuk mengacaukan, ya, sibuk untuk mengacaukan pikiran-pikiran jemaat di Tesalonika, ya. Sementara apa yang mereka lakukan adalah mengacaukan jemaat, ya. Mereka sibuk ngurusin urusan orang lain, ya. Mereka tidak bekerja untuk mencari nafkah untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Sehingga mereka menjadi beban bagi jemaat di Tesalonika. Nah, di sini Paulus memberikan peringatan, tandailah, ya, tandailah mereka. Yang dua kali, saudaraku yang dikasihkan, yang dikasih, tandailah, jauhilah, ya, atau tegurlah, tapi jangan memusuhinya, ya. Sampai orang-orang seperti itu, kalau bisa bertobat, kalau nggak bisa, mereka akan mempermalukan dirinya sendiri. Mereka seolah-olah seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, justru malah mengacaukan orang-orang yang berkumpul dalam satu iman. Mereka menghasut, mereka memprovokasi, ya. Mereka bikin ulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini judulnya aja berdoa dan bekerja, ya. Tidak bisa berdoa saja, tidak bisa bekerja saja. Jadi berdoa dan bekerja merupakan satu kesatuan yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat mendesak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang banyak berdoa tapi tidak melakukan apa-apa, percuma. Ya, orang banyak bekerja tidak melakukan doanya kepada Tuhan, tidak punya komunikasi dengan Tuhan, itu juga percuma, saudaraku. Sama-sama berbahayanya di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ada satu kalimat, ada satu frase, ya. Bukan semua orang beroleh iman, ya. Bukan semua orang beroleh iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, siapa-siapa mereka yang tidak beroleh iman ketika mendengar kebenaran, ketika mendengar firman Tuhan, yaitu mereka-mereka yang menutup hatinya terhadap kebenaran, mereka yang tidak mau mengikuti ajaran yang benar, ya. Mereka hanya mengikuti kemauannya sendiri, mereka hanya mengikuti nafsunya sendiri. Sehingga apa?
apa yang ia dengar, apa yang ia lihat tidak masuk dalam pikirannya, ya, karena hatinya sudah tertutup oleh kebenaran firman Tuhan. Maka di situ dikatakan bukan semua orang beroleh iman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu terdapat di ayat yang kedua, ya. Bukan semua orang beroleh iman. Siapakah mereka? Di situ orang-orang jahat, pengacau, karena mereka sudah menutup pintu hatinya. Mereka membatu, ya, hatinya membatu, ya. Hatinya sudah beku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, hati yang sudah membatu, hati yang sudah membeku, mau mendengar firman Tuhan dari pagi sampai malam pun iman tidak akan timbul dari hatinya, saudaraku, dari pikirannya, saudaraku. Kenapa? Sudah tertutup, tidak bisa menerima, menolak, saudaraku. Sebagus apapun arahan yang diberikan akan ditolak. Kenapa? Karena punya pendirian pribadi yang tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tenang, saudaraku. Ya, Tuhan masih memproteksi hidup kita. Tuhan masih memproteksi hidup saudara yang mau mendekat kepada Tuhan. Hidup saudara diproteksi oleh Tuhan. Hidup saudara dijagai oleh Tuhan. Hidup saudara dikawal oleh Tuhan. Di situ dikatakan. Nah, oleh sebab itu kita melakukan hal yang benar bukan untuk pencitraan. Ya, banyak kali orang sepertinya rohani, tapi sebenarnya mereka hanya memakai topeng rohani, saudaraku. Mereka banyak kali beribadah, tapi ibadahnya itu hanya sebagai topeng rohani, supaya kelihatan baik bagi orang luar. Padahal isinya seperti kuburan yang dicat putih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bahasanya rohani, kata-katanya rohani, tapi isi hatinya itu dikatakan jahat. Ada roh pengacau di situ dikatakan. Ya, ayat yang kedua. Ya. Terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Nah, sebaliknya Paulus memberikan surat perintah, dikatakan apa? Ayat yang ke-13. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Janganlah jemu-jemu melakukan hal yang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Janganlah jemu-jemu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu meresponi kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lembut, membuka hati, membuka pikiran, ya, kita berubah karena firman Tuhan itu bertumbuh menjadi iman dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang, ya, dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi semua orang, tapi tidak semua orang menerima kasih Tuhan. Ya, bukan semua orang beroleh iman, dikatakan di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ada pesan selanjutnya, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Ya. Tetap memandang bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ayat yang ke-6, Paulus memberikan pesan, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima. Ya, menjauhkan diri, ya, itu artinya tidak satu circle dengan mereka yang hanya memberikan banyak wacana,
mengacaukan kehidupan, kerukunan, ya, kesatuan dalam jamaah Tuhan, ya, maka di situ dianjurkan tidak usah banyak bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena lama-lama pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang terlalu dekat dengan para pengacau lama-lama akan menjadi pemberontak, saudaraku. Kenapa? Ya karena lebih dekat dengan mereka, lebih banyak mendengar apa kata mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka di situ dikatakan supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Orang yang tidak mau melakukan pekerjaannya tapi mau menerima kehormatannya, jauhi, saudaraku. Ya. Itu orang yang gila hormat. Ya. Orang yang gila hormat, orang yang gila jabatan tapi tidak mengerjakan apa-apa, saudaraku yang. Sepertinya ya, jabatan rohani itu sebuah kehormatan yang sangat-sangat penting dalam kehidupannya, tapi ia tidak dapat melakukan tugas-tugasnya. Ya, dia hanya seorang pencitraan saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jauhi mereka, tapi jangan musuhi mereka. Artinya apa? Ya, mereka yang mengacaukan, yang jahat itu, ya, dipermalukan oleh perbuatannya sendiri, saudaraku yang lain. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Ya, tidak makan roti orang dengan percuma itu artinya kita makan karena memang kita melakukan sesuatu, saudaraku. Makanya di situ orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sementara orang yang tidak mau bekerja tapi ingin mendapatkan makanan yang enak-enak, ya, jauhi mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hanya mau enaknya saja, ya. Bahkan di sini Paulus memberikan kesaksian tidak lalai bekerja di antara kamu, ya. Berusaha dan berjerih payah siang malam. Artinya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan pelayanannya, Paulus juga bekerja siang malam, berjerih lelah, ya. Tabu kalau mengemis-ngemis, saudaraku. Tabu untuk mengemis-ngemis di situ. Kenapa? Karena kalau Paulus, ya, meminta-minta kepada jemaat Tuhan hanya untuk makan, bagaimana ia dapat memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan? Maka di situ Paulus berjuang untuk berjerih payah siang dan malam, ya, tidak lalai untuk bekerja, mengerjakan apa yang ia katakan, itu apa yang ia kerjakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Paulus memberikan perintah, nasihat, ya, karena ia sudah mengerjakan terlebih dahulu, saudaraku yang dikasihi. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Berhak tentunya, karena orang yang bekerja layak mendapat upahnya. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang nama integritas, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, kita juga ikut melakukannya. Kita ada andil di dalamnya. Kita bukan hanya sekedar mengajar, kita bukan hanya sekedar menasihati, kita bukan hanya sekedar memberikan motivasi, tapi kita pelaku di dalamnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, masih ingat dengan satu kasus yang terjadi dengan seorang oknum motivator Indonesia yang hebat, ya. Dia bisa memberikan motivasi kata-kata bijak yang luar biasa, ya, dengan tarif harga yang mahal, ya, hanya dalam kurun waktu jam bicara setengah jam nilainya, ya, di atas 100 juta, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Banyak pengikutnya, banyak followernya, banyak subscribernya, ya. Tapi pada akhirnya ia jatuh. Kenapa? Karena apa yang ia katakan, ya, kata-kata bijak yang keluar dari mulutnya tidak bisa ia hidupi dengan kasus moralitas, dengan kasus integritas, ya kan?
akhirnya apa? Hilang dari peredaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh bahwa kita boleh memberikan nasihat kepada orang lain sebatas kita bisa melakukannya. Jangan memberikan kuk kepada orang lain, ya, yang tidak bisa orang lain kerjakan. Engkau memberikan nasihat terlalu sempurna dan ideal, ya. Jangan memberikan label kepada orang lain terlalu tinggi, sementara nilai-nilai kehidupan kita rendah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama introspeksi diri, evaluasi diri. Kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ya. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang punya kata-kata bijak, ia sudah terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kata-katanya. Bukan hanya berbicara, tapi dia juga mengerjakannya. Jangan seperti kaum pengacau dan kaum pemberontak, orang-orang jahat yang ada di Tesalonika, yang hanya bisa bicara saja tapi tidak mengerjakannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini banyak orang tersudut. Banyak orang tidak suka dengan kalimat ini. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Seringkali kita mengeluh, kita tidak bisa cukup untuk makan karena kita tidak melakukan apa-apa untuk dikerjakan, saudaraku. Ya. Kalau kita membaca media sosial, ya, kita bisa banyak melihat contoh-contoh kehidupan di luar sana bahwa tidak ada orang yang tidak bisa makan selama ia mau berusaha dan mau melakukan pekerjaan, saudara. Salah satu contoh adalah kasusnya Santosuru, ya, dengan prinsip yang ia pegang, mau disuruh apa saja, jasa yang ia berikan yang penting halal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhirnya ia bisa mendirikan korporat usaha, ya, yang berasal dari angkat galon 500, terus berkembang karena banyak dipercaya oleh banyak orang, maka ia mendapatkan profit dalam pekerjaannya. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu, jangan malu dengan apa yang kau kerjakan. Selama engkau bekerja dan berupaya dalam kehidupanmu, dan itu tidak melanggar norma-norma sosial dan tetap dalam jalur kebenaran, engkau adalah orang yang layak mendapatkan kemurahan Tuhan sebesar-besarnya. Saudaraku yang dikasihkan Tuhan, ya, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, hidupnya semau-maunya dan tidak bekerja, ya, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kepoh orang ini, saudara. Suka ngurusin orang lain, ya. Kepo, suka ngurusin orang lain, ya, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya. Sekali lagi, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan bosan melakukan kebaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya kebaikan yang keluar dari mulut kita, dari pekerjaan tangan kita, yang akan menumbuhkan kebaikan terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang lain mendengar apa yang kita katakan, orang lain menikmati apa yang kita kerjakan dari buah tangan kita, hasil dari pekerjaan kita,
Dan orang lain akan melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Ya. Tuhan Yesus hidup dalam kehidupanmu sehingga orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi hidup kita dirasakan oleh orang lain. Ya. Bukan mengacaukan iman orang lain, tapi hidup kita membuat orang lain imannya bertumbuh. Bukan mematikan iman orang lain. Kalau ada orang yang sengaja tidak mau menerima hal yang benar, maka ia tidak akan beroleh iman dalam kehidupannya. Mungkin terlihat ada dalam komunitas rohani, tapi hidupnya bukanlah orang beriman, saudara. Kenapa? Selalu terjadi pemberontakan demi pemberontakan dalam pikirannya. Ya, selalu ingin mengacaukan, selalu ingin menyalahkan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak akan memperoleh iman. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan hal yang baik. Mari kita menabur kebaikan supaya iman yang kita miliki itu bertumbuh dan berbuah, dirasakan oleh orang lain di sekitar kita, ya. Bukan hanya penampilan yang rohani, tapi perbuatan yang rohani itu yang harus nyata, saudaraku. Ya. Penampilan seringkali tidak mewakili jati diri kita, tapi ya jangan menghakimi seseorang dengan penampilannya yang seperti itu. Ya, ada kalanya benar, ada kalanya salah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali orang yang tidak terlalu rohani penampilannya dianggap sudah keluar dari panggilannya, sudah tidak rohani lagi katanya. Padahal yang rohani cuma penampilan, hanya topengnya saja ya. Buka dulu topengmu ya. Hari-hari ini banyak orang mengalami kehancuran dalam rumah tangga karena hanya memakai topeng rohani. Pencitraan rohani itu boleh selama membangun iman orang-orang di sekelilingnya, membangun iman hidupnya, ya, bukan hanya pencitraan, tapi isinya tidak ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pencitraan boleh-boleh aja, tapi pencitraan yang kita lakukan harusnya punya dampak yang positif kepada orang lain, saudaraku. Dan orang lain merasakan bahwa hidup kita benar-benar mewakili Kristus dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menabur kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Ya, Shalom, selamat malam Pak Musi, Bu Yuli, Sani, Pak Victor dan semuanya, Bu Anggra, Tante Lastri dan lain-lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya berdoa kiranya saudara diberi kekuatan untuk melakukan hal yang baik. Jangan bosan melakukan pekerjaan baik setiap hari. Karena apa yang kita lakukan, jika engkau tidak lemah, engkau akan menuainya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati seisi rumahmu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang lemah tubuh, engkau yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang dalam kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, Tuhan memberikan kau ketenangan dan kelegaan. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus saudara percaya, Tuhan Yesus tetap baik hari ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam waktu yang sama. Shalom. Haleluya.